Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur bisa ketemu lagi di bulan Ramadan, di hari-hari penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji satu bagian penting dalam hukum kewarisan Islam. Bagaimana harta waris itu dapat dilakukan distribusi kepada ahli waris atau dikelola oleh ahli waris. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijal nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qala minhu aw qasura nasiban mafruḍa. Subhanallah. Di ayat ini ada 3 poin penting yang menjadi syarat atau rukun bahwa harta waris itu dapat didistribusikan atau dikelola oleh ahli waris. Yang pertama, Allah menyampaikan lirijal walin nisa, bahwa terjadinya pembagian harta waris itu ketika ada ahli waris. Disebutkan oleh Allah dalam ayat ini laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menyampaikan dalam ayat ini mimma tarakal walidan wal aqrabun, dari apa atau harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan karib kerabat. Bahkan Allah sebut dalam ayat ini mimma qala minhu aw qasra, baik sedikit maupun banyak. Masya Allah. Rukun atau syarat yang kedua terjadinya pembagian waris itu ketika ada harta waris itu sendiri. Allah sebutkan dalam ayat ini baik sedikit maupun banyak. Kadang ada di antara kita bertanya, ketika harta waris itu sedikit, apakah harus dibagi? Maka dalam ayat ini harus didistribusikan dan dibagi kepada ahli waris. Apalagi harta itu banyak. Tentu kita berpikir bagaimana harta waris ini tidak hanya didistribusikan, dikelola, kemudian hasilnya itu kita bisa distribusikan kepada ahli waris. Kemudian Allah menyampaikan dalam ayat ini dengan kalimat mimma tarakal walidan wal aqrabun. Itu artinya adalah bahwa ada syarat yang meninggal atau si mayit atau pewaris, baik dari orang tua kita atau dari karib kerabat kita. Disinilah yang menjadi penting dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 7, bagaimana Allah menjelaskan bahwa harta waris itu dapat dibagi atau didistribusikan ketika satu, adanya si mayit atau pewaris yang bersumber dari orang tua atau karib kerabat. Yang kedua, adanya si mayit atau ada yang meninggal. Kemudian yang ketiga, adanya ahli waris. 3 rukun atau syarat yang menjadi penting harus kita ketahui. Mengapa ini menjadi penting? Karena ada di kalangan masyarakat mereka belum meninggal, mereka sudah membagi harta warisnya. Mereka mengira ketika dia bagi harta warisnya ketika hidup, urusan itu akan selesai. Subhanallah. Secara fakta bahwa semakin banyaknya sengketa harta waris yang disebabkan pula salah satunya adalah ketika mereka masih hidup, mereka bagi waris. Subhanallah. Di sini pun juga Allah sampaikan dalam surah An-Nisa di ayat 11 sangat jelas Allah menyampaikan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakumun nafa. Sesungguhnya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu tidaklah tahu pada bagian mana yang lebih bermanfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disinilah menjadi ketegasan bagaimana pentingnya kita mempelajari dan mengetahui hukum kewarisan Islam ketika kita mendistribusikan harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua kita, karib kerabat kita, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum kewarisan Islam atau yang dikenal dengan ilmu faraid atau yang dikenal dengan ilmu mawaris. Subhanallah, demikian
Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.